Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kedatangan teman-teman dari kelas 6B. Selamat datang di podcast kami. Buat Mbak Anissa, halo. Untuk Mbak Vanessa, halo. Dan selanjutnya untuk Mbak Tutri, halo. Menurut kalian apa sih legal drafting itu? Secara harfiah, legal bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan drafting bermakna perancangan atau perkonsepan. Lalu maka pengertian dari legal drafting adalah proses penyusunan dan penulisan dokumen. Tulisan dokumen hukum seperti kontrak perjanjian, surat kuasa, pernyataan hukum, dan dokumen-dokumen lainnya yang digunakan dalam praktik hukum. Tujuan utama dalam legal drafting adalah untuk menyusun dokumen yang jelas, tegas, dan sesuai dengan kebutuhan hukum yang berlaku. Oh gitu ya. Kalau dari penjelasan legal drafting tadi, apa aja sih perbedaan dari legal drafting dengan legislative drafting? Menurut saya, legal drafting itu perancangan hukum oleh subjek hukum baik perorangan atau badan hukum baik dalam bentuk MOU atau Memorandum of Understanding. Terus yang kedua itu ada perjanjian kerjasama. Terus yang ketiga itu perjanjian atau kontrak. Sedangkan kalau legislative drafting itu perancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kayak misalnya itu seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan lain-lain gitu. Lalu bagaimana dengan teknik legal drafting dalam dokumen hukum itu? Jadi teknik legal drafting dalam dokumen hukum, yang pertama pahami tujuan dokumen. Tentukan dari dokumen hukum Anda buat apakah itu kontrak, perjanjian, atau dokumen hukum lainnya. Yang kedua, kenali pihak-pihak yang terlibat. Jelaskan dengan jenis semua pihak yang terlibat dalam dokumen, termasuk nama lengkap, alamat, dan peran masing-masing. Yang ketiga, bahasa yang terlibat jelas dan sederhana. Hindari penggunaan yang ambigu atau sulit dipahami. Gunakan kalimat jelas dan singkat. Yang keempat, gunakan istilah hukum yang tepat. Pastikan Anda menggunakan istilah hukum yang tepat dan sesuai dengan yang berlaku di yurisdiksi yang bersangkutan. Yang kelima, susunan dokumen dengan struktur yang jelas. Bagi dokumen hukum menjadi bagian-bagian yang terstruktur dengan baik, seperti pendahuluan, klausa-klausa utama, dan penutup. Yang keenam, definisi istilah dan frasa. Tentukan dan definisikan dengan jelas setiap istilah atau frasa